Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nurul Arfinanti. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang garis singgung persekutuan lingkaran. Nah, sebelumnya akan saya kenalkan alat peraga yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini. Kita akan membuat lingkaran dengan menggunakan styrofoam yang tipis seperti ini dengan warna yang kontras. Kita bisa memilih warna pink atau bisa memilih warna yang lainnya. Nah, untuk membuat lingkaran, teman-teman bisa menggunakan jangka seperti ini. Jangka kita pusatkan di sini, kemudian kita lingkarkan. Seperti ini, baru kemudian teman-teman bisa memotongnya dengan menggunakan gunting. Pusat lingkaran, jangan lupa kita tandai dengan pin. Kita bisa menggunakan jangka untuk membuat lingkaran kedua dengan ukuran yang berbeda. Kita juga boleh memilih warna yang berbeda. Di sini kita pilih warna kuning dan kita beri pin pada pusat lingkarannya. Oke, sekarang kita beri nama lingkaran ini. Misalkan lingkaran yang pertama adalah lingkaran yang berpusat di titik P. Nah, di sini pada sisi sebelah kiri kita berikan huruf Braille P yang bisa diraba oleh siswa sehingga memudahkan siswa nanti mengetahui bahwa ini adalah pusat lingkaran. Begitu juga dengan lingkaran yang kedua. Kita beri tanda Q yang menandakan bahwa lingkaran ini berpusat di Q. Di sebelah kiri huruf Q kita berikan huruf Braille Q sehingga siswa difabel netra bisa merabanya dengan baik dan merasakan bahwa ini adalah huruf Q. Nah, kita kemudian menggunakan kertas yang bertekstur seperti ini agar siswa difabel netra mudah untuk merabanya. Kemudian kita hubungkan di sini, kita berikan pin. Kita hubungkan dua lingkaran ini, kemudian kita potong menggunakan gunting. Nah, di sini garis bertekstur ini, kertas bertekstur ini menunjukkan jarak antara lingkaran yang berpusat pada titik P dengan lingkaran yang berpusat pada titik Q. Atau kita bisa menyebutnya ini PQ, seperti itu. Nah, sekarang apa yang disebut dengan garis singgung persekutuan luar lingkaran? Baik, sekarang saya punya kertas bertekstur seperti ini lagi. Kita pilih warna yang berbeda untuk memudahkan. Dan kemudian saya sudah menempelkan di sini ada double tip. Nanti biar tidak bergerak kemana-mana ketika saya menempelkan di sebagai garis persekutuan dua lingkaran ini. Jadi yang perlu teman-teman ketahui tentang garis singgung persekutuan dua lingkaran, nih, garis singgung sendiri adalah suatu garis yang menyinggung lingkaran ini di satu titik. Seperti ini, saya tempelkan, jadi dia menyinggung lingkaran hanya di satu titik. Garis ini dikatakan sebagai garis singgung persekutuan luar dari lingkaran P dan Q ketika garis ini menyinggung lingkaran P dan juga menyinggung lingkaran Q. Nah, di sini kita bisa menempelkan double tip lagi. Nah, ini adalah garis singgung yang menyinggung lingkaran P dan menyinggung lingkaran Q. Nah, kita akan mencari tahu berapa panjang garis singgung persekutuan lingkaran garis singgung persekutuan lingkaran antara lingkaran P dan juga lingkaran yang berpusat pada Q. Caranya, pertama-tama kita harus menarik terlebih dahulu satu garis dari titik singgungnya. Titik singgung, jadi garis singgung itu dia hanya memiliki satu titik singgung dengan lingkaran P ini. Kita bisa menempelkan kembali double tip agar tidak kemana-mana. Nah, sekarang kita perhatikan garis yang menghubungkan titik singgung dari lingkaran ini dengan titik pusat lingkaran P di sini dalam hal ini.
Nah, ini dua garis ini, garis yang menyinggung lingkaran dan juga garis yang menghubungkan ke titik pusat lingkaran memiliki sifat dia besarnya 90 derajat seperti ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan penggaris segitiga siku-siku, kemudian diletakkan di sini untuk memastikan bahwa ini memang benar 90 derajat. Seperti itu. Nah, sebagaimana kita ketahui pada unsur-unsur lingkaran bahwa garis yang kita buat ini kita hubungkan dari titik titik singgungnya ini ke pusat lingkaran itu adalah merupakan suatu jari-jari. Dalam hal ini kita bisa memberi nama. Katakan di sini saya tuliskan jari-jarinya itu adalah R1. R1 adalah jari-jari lingkaran yang berpusat di P. Nah, begitupun untuk lingkaran yang kedua, kita akan hubungkan antara titik singgung lingkaran ini dengan titik pusatnya. Kita gunakan kembali kertas yang bertekstur tadi. Di sini saya potong, jangan lupa ditempelin double tip agar nanti dia tidak kemana-mana. Kita bisa menggunakan bantuan penggaris segitiga siku-siku untuk lebih memastikan bahwa ini benar garis titik singgung yang dimaksud. Nah, seperti ini baru kita pin kembali. Nah, sudah dapat teman-teman. Ini kita beri nama R2. Nah, oke, jadi R2 di sini adalah jari-jari dari lingkaran yang berpusat pada Q. Kita bisa memberikan huruf braille di samping R2 ini untuk memudahkan siswa difabel netra untuk mengetahui bahwa ini adalah jari-jari pada lingkaran Q, yaitu kita namakan R2. Nah, sekarang kita akan mencari tahu berapa besar, seberapa panjang dari garis singgung persekutuan lingkaran yang berpusat pada P dan juga berpusat pada Q. Kita dapat menggunakan kertas bertekstur tadi dan kita geser di sini sejajar dengan garis ini ya, karena kita geser sejajar sampai sisi yang sebelah kanan ini berada pada pusat lingkaran Q. Ya, jadi kita geser seperti ini kan sama panjangnya, kemudian kita geser begini, terus kita geser sampai dia yang sebelah kanan ini, bagian yang kanan ini, kemudian dia pas di titik lingkaran yang Q, di pusat lingkaran yang Q, seperti ini. Oke. Nah, begini. Nah, dari sini sudah terlihat ya teman-teman ya, kita punya sifat apa tadi untuk garis singgung persekutuan lingkaran luar ini ya. Titik singgung ini garis yang menghubungkan antara titik singgung dengan pusat lingkaran itu tegak lurus dengan garis singgung lingkarannya ini tadi. Tegak lurus berarti besarnya 90, ini juga 90. Nah, sehingga dari sini kita dapat menggunakan teorema Pitagoras untuk menemukan sebenarnya berapa panjang dari garis singgung persekutuan luar lingkaran P dan juga lingkaran Q. Seperti itu. Ini kita potong terlebih dahulu agar kelihatan. Oke. Di sini akan saya tuliskan, tadi kita ingat-ingat kembali, kita akan mencari garis singgung persekutuan lingkaran luar. Kita ketahui tadi garis yang menghubungkan antara titik pusat P dengan titik pusat Q, misalkan kita menamakan PQ. Di sini PQ kuadrat itu sama dengan garis
titik ini ya, titik yang kita pin ini sampai dengan titik inilah, ini besarnya berapa? Ini perlu kita cari tahu. Sebagaimana kita sudah geser tadi, dari sini, dari yang lingkaran berpusat pada Q, itu dia punya jari-jari itu besarnya R2. Sedangkan untuk yang berpusat pada P, lingkaran ini jari-jarinya R1. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa garis yang kita pin ini tadi sisanya adalah R1 dikurangi R2. Oke. Sehingga bisa kita tuliskan di sini jarak yang dari yang kita pin ini tadi adalah R1 dikurangi R2 kuadrat ditambah dengan garis singgung. Kita tuliskan di sini garis singgung kuadrat, panjang garis singgung kuadrat. Ini panjang ya. Kita kuadratkan. Nah, seperti itu. Kita dapat menggunakan rumus ini untuk menghitung panjang garis singgung. Nah, di sini berarti panjang garis singgung lingkaran PQ gitu ya. Lingkaran PQ itu sama dengan akar dari PQ kuadrat dikurangi R1 min R2 kuadrat. Nah, kita bisa mengaplikasikan ini kalau dalam soal misalkan diketahui, ada lingkaran P dan Q itu punya jarak atau jarak P dengan Q itu misalnya adalah 5 cm. Misalkan saja ya. Kemudian R1 dikurangi R2-nya itu adalah 2 cm. Nah, maka kita dapat mengetahui bahwa panjang garis singgungnya itu sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurangi, ini mungkin R1 dikurangi R2-nya itu adalah 3 cm ya, biar gampang. Jadi ini 3 kuadrat, ini misalkan saja, maka panjang garis singgungnya tinggal akar 25 dikurangi 9. Akar 16 sama dengan 4 cm. Ini hanya contoh saja, teman-teman bisa mencari contoh yang lainnya, bisa mengaplikasikan pada soal yang lainnya. Nah, demikian penjelasan singkat tentang bagaimana kita mencari garis singgung, panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Terima kasih.